Hmm. Selamat datang di Golden Life Podcast. Golden Life Podcast didukung oleh Golden Life Institute dan Segi 5 IO. Rekan-rekan pendengar dari Golden Life Podcast, pada kesempatan minggu lalu, saya dan juga Bro Alexander Andri sudah membahas mengenai 3 otak, sinergi 3 otak. Ada mulai dari otak reptil, mamalia, dan juga neokortex. Nah, apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Nah, nanti kita tanya ya sama Bro Alexander Andri. Kita sambut dulu. Selamat hari apa ya? Nanti kita yang dengar bisa beda-beda juga ya, Bro ya. Tapi gimana kabarnya, Bro Alex? Baik-baik. Gimana kabarnya, Bro Romi? Oke, luar biasa kabarnya. Urus ini itu, Bro. Bro, kemarin kita udah bahas sinergi awal-awal mungkin ya tentang sinergi 3 otak, dari otak reptil, mamalia, dan juga neokortex. Hari ini tindak lanjut bahasannya kemana kita ya, Bro ya? Ya, mau bahas apa, Bro Romi? Kalau dari karena kalau bahan banyak ya, kalau bahan banyak ya. Cuma mungkin kalau dari menyambung menjadi satunya nih. Kak, gimana kalau bahasannya setelah tahu nih ada 3 otak, menggunakannya gimana? Efektivitas itu gimana kalau kita bahas itu, Bro? Oke. Jadi sinergi 3 otak itu kan sebetulnya natural learning kalau kita mau terjemahkan. Oke. Jadi natural learning itu cara kita belajar yang alami seperti masa kanak-kanak kita, atau yang dikenalnya mungkin kalau di istilah kerennya itu golden age ya. Yang usia 4-5 tahun, di mana berarti anak-anak belajarnya udah seperti ini dari dulu berarti ya? Sebetulnya ya, sayangnya terhentikan. Ya, yang sempat kita bahas ya, berapa sih golden age, 4-5 tahun katanya ya? Ya, nah, demikian. Sekarang gimana gitu? Pertanyaannya, kalau golden age ini tidak berakhir, jadi bisa berlangsung selama-lamanya. Wah, apa yang terjadi tuh di manusia ya, di potensi manusia? Pertumbuhannya anak-anak begitu akan belajar sangat dengan luar biasa ya. Cepat gitu. Ya. Iya, sungguh luar biasa. Gimana nih, Bro Alex? Gimana cara atau tekniknya nih bisa dimulai ada kunci-kunciannya mungkin? Ya, nah makanya sinergi 3 otak itu kita desain goalnya ya, sebenarnya kan otak banyak, bagian-bagian otak tuh banyak sekali. Cuma 3 ini yang kami angkat gitu ya, karena itu sangat fokus dengan sangat nyambung, paling nyambung gitu untuk pembelajaran. Walaupun yang otak-otak lain juga masih bukan otak-otak makanan ya, maksudnya otak-otak bagian otak yang lainnya. Iya, kita tergelitik ya dengan kata-kata pengulangan otak. Langsung orientasinya makanan. Tadi saya lihat wajah Bro Romi yang saya lihat makanan gitu, makanya saya Jadi, Bro, otaknya itu sebenarnya banyak ya. Mungkin pendengar ada yang nanya nanti. Kok cuma 3 otaknya, misalkan otak itu banyak. Sebenarnya memang banyak ya, cuma yang terkait dengan apa? Yang paling terkait ya. Paling terkait untuk proses penyerapan informasi 3 ini ya. Hipokampus kan terkait juga. Oke. Saya coba pakai PowerPoint ya, biar silakan. Biar mengingat materi yang lalu ya. Silakan. Oke, muncul nggak, Bro Romi? Masih loading. Sudah ada sekarang. Ada ya. Ada 3 bagian otak ya ceritanya. Nah, 3 bagian otak ini masih ingat kan? Itu jadi kalau kita pakai gerakan tangan, kalau kita kepalkan tangan itu adalah otak reptil. Kalau kita sambung ya. Itu namanya otak mamalia, dan di atasnya adalah hemisfer atau yang dikenal sebagai otak kanan dan otak kiri. Oke, hemisfer kanan kiri ya. Jadi 3 bagian inilah yang mempengaruhi mempengaruhi kecepatan belajar atau pembelajaran manusia. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita bahas yang otak dasar atau yang dikenalnya sebagai primitive brain atau otak reptil, dikenalnya ya, otak purbakala, banyak namanya, banyak istilahnya.
Ya ini berkaitan dengan yang kemarin. Ya, Ya. bawah sadar, otot-otot bawah yang tidak sadar seperti misalnya jantung, hati, ginjal itu kan tetap paru-paru ya, itu tetap kerja walaupun kita tidur. Ya. Ya, walaupun orang sedang pingsan juga bisa Tetap bekerja. aja ya berfungsi. Ya bayangin ya kalau kita lagi nggak sadar atau lagi tidur gitu, jantung Stop berhenti. dulu. Repot sekali ya. Jadi ini penting banget otak yang bawah ini, otak atau otak reptil ini. Reptil ini. Insting Oke. kita ada di situ juga, teritori, kenyamanan, marah gitu. Kalau Fight teritori or itu flight. maksudnya gimana, Bro Alex, kalau teritori itu? Teritori itu jadi area-area. Misalnya gini, kalau kita berhadapan sekarang, jadi setiap orang beda. Ada yang jarak 2 meter nyaman, ada yang jarak setengah meter nyaman. Ya, ada orang yang Ya, kalau ya. ngomong pengennya dekat loh. Jadi menurut saya itu terlalu dekat gitu, tapi buat dia kayaknya nyaman. Soalnya saya mundur dia ngedeketin lagi gitu. Apalagi kalau beda jenis gitu ya. Lebih lawan jenis gitu. Ada magnetnya mungkin itu ya. Tapi ada saya ketemu beberapa orang yang memang dia nyamannya seperti itu. Nah, itu kan Oke. area nyaman orang beda-beda. Tapi Oh, teritori. ada yang nggak nyaman gitu. Nah, Ya, itu ya. Paham. kira-kira Oke. teritori ya. Dan Ya, itu alamiah ya. Oke. alamiah ya. Kucing saya teritorinya di area rumah nggak boleh ada kucing lain masuk. Nah, kalau ada ajak ribut ya pasti ya. Nah, itu otak reptil walaupun dia Reptil mamalia dia ya. ada otak Betul, reptil. betul. Siap. Lanjut dong, otak mamalia nih. Teritorial ya. Ya, kedua otak mamalia. Jadi otak mamalia itu emosi, Oke, mengatur emosi ya. memori, kesehatan, hormon-hormon itu banyak bekerja di area otak ini. Jadi kalau Oke. kita mau fokus kesehatan, salah satunya ada terapi di mana orang dikondisikan bahagia. Oke. Saya cukup banyak klien yang saya usulkan, dia mungkin lain kali ya kita bahasnya, tapi ini sih Beda ya. sedikit informasi, nanti kepanjang nanti soalnya ini. Iya, saya sudah menduga ini pasti nanti panjang kalau dibahas. Makanya ini harus saya batasi dulu ya. Oke, Bro, aman. Jadi dia yang penting dia udah pengobatan secara medis ya, udah gitu, secara tradisional udah juga gitu, dan penyakitnya menahun bertahun-tahun, misalnya nggak bisa tidur, depresi yang pokoknya sampai level bahaya. Jadi kalau dia lagi masak pegang air dia bisa gemeteran pingsan. Nah, itu kan bahaya kalau air panas dan ya kompor gitu ya. Kadang-kadang di jalan tahu-tahu gebruk jatuh gitu. Jadi itu membahayakan sekali sampai orangnya nggak berani keluar rumah akhirnya. Nah, salah satu banyak sekali kasus yang seperti itu. Nah, salah satu yang disarankan adalah membuat suasana. Saya perlu sedikit gambaran tentang kondisi rumah, kebiasaan dia. Nah, salah satunya yang paling sering saya lakukan adalah saya cut nonton TV-nya, berhenti nonton berita, berhenti baca berita, bikin suasana yang happy. Setiap minggu harus diganti bunganya, jadi nggak modal beli bunga-bunga. Pokoknya suasana baru yang menyenangkan. Kalau perlu nonton film-film bodor, film-film yang lucu-lucu. Dengerin yang lucu-lucu, baca yang lucu-lucu. Pokoknya yang happy. Saya anjurin untuk jalan pagi. Dia bilang, waduh nggak berani. Kalau jalan takut pingsan. Mulai sekarang nggak akan, saya bilang. Iya. Bro, saya jadi keingetan, Bro. Saya ada relasi pelawak senior gitu di PASKI gitu ya, Persatuan Seniman. Terus tuh ceritanya di sana itu dia membuat terapi ketawa, Bro. Nah, dia cerita gitu, dia bilang ke saya bahwa ya kami lagi ngebuka konsep untuk terapi tertawa gitu. Karena joinan sama saya. Ini bisa menjadi pengobat. Siap-siap nanti pada waktunya kita pertemukan semua elemen ya, Bro ya. Iya, saya tahu sainsnya dan saya udah praktekkan berpuluh-puluh tahun, itu ampuh luar biasa. Ya, hanya dalam berapa kali pertemuan, 2-3 pertemuan, dia udah normal, dia bisa datang ke seminar, dia bisa pergi ke luar kota, lepas dari penyakitnya yang udah menahun.
Oke, siap. Ya. Sangat menarik. Oke, lanjut dulu. Nanti kita kemana-mana soalnya nih, bahaya nih. Jadi itu berkaitan dengan otak yang emosi tadi. Karena ya, emosi otak mamalia. ternyata kuat sekali hubungannya dengan kesehatan. Yes, oke. Jadi kemurungan menciptakan penyakit. Iya. Kebahagiaan membuat peredaran darah jadi lancar, energi berlimpah. ada juga ada yang kalimat yang menarik, bro, gitu. Bahwa bukan karena bahagia kita tersenyum, tapi karena senyum dulu nanti kita lebih bahagia, katanya gitu. Ya, betul. Ya? Bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik jadi kan prinsipnya. Bolak-balik, ya? Betul. Jadi fisik itu berhubungan. Yes. Ya, oke, kita otak dulu lanjut, ya. Nanti otak kita nyampe ke itu ada topik tersendiri itu yang tadi. Tadi sampai otak mamalia, sekarang yang hemisfer kanan kiri atau neokorteks. Memori juga hubungannya di sini. Nanti kita bahas deh. Ini hanya ringkasan dulu aja. Betul. Jadi long term memory itu dipengaruhi, masih ingat ya? Jadi tergantung dari emosi yang sangat kuat. Jadi gimana kita belajar ya supaya ingat jangka panjang, perlu didesain ada emosi yang kuat, misalnya sesuatu yang nyaman, yang menarik, yang fun, ya, yang menyenangkan. Ini sangat penting sekali gitu. Karena kalau emosinya misalnya menakutkan atau akan macet. Ingat, ya akan ada, tapi untuk pembelajarannya sendiri jadi sulit. Apalagi pembelajaran sifatnya logik. Itu sulit sekali kalau emosinya negatif. Nanti kita bahas ya. Nah, otak berpikir itu, jadi kalau otak berpikir itu di mana ada yang namanya sel otak aktif atau neuron berkumpul. Ya, hanya lapisan itu tuh cuma kanan kiri tadi gitu. Yang terjadi adalah nyambung kalau kita belajar. Ada sekitar 1 triliun sel otak, tapi 100 miliar yang disebut sel otak aktif atau neuron ini. Jadi yang namanya pertumbuhan atau pertambahan intelijensia itu adalah koneksi antara neuron. Jadi sambungan itu yang menyambung. Betul. Jadi semakin kita belajar, semakin banyak sambungan. Makanya belajar itu nggak bisa dipaksakan. Belajar itu sebenarnya keinginan dari orangnya. Jadi kita nggak bisa mengajarkan orang. Jadi nggak bisa mengajarkan orang. Orangnya yang harus niat belajar. Maka pembelajaran akan terjadi. Ya, nah ini yang ditemukan. Ini ringkasan aja ya yang lalu ya. 40 tahun lalu yang terpenting masalah dengan otak ini adalah bahwa intelijensi kita terbukti tidak fix. Jadi tidak tetap. Bisa, artinya, nah, kabar baik, kabar buruk. Kabar baiknya bisa tumbuh. Jadi banyak kasus tuh anak-anak yang IQ-nya 70 gitu. Dia dirangsang, distimulasi ya, akhirnya jadi 120, jadi normal, 110, 120, 130, bahkan 140. Jadi jenius. Ya, ada anak yang punya masalah sering kejang, akhirnya ditemukan ada seperti tumor di otaknya dan diangkat setengah dari otaknya. Serem ya. Jadi setengah otaknya. Bro? Jadi kan karena ada masalah kesehatan. Nah, sehingga akhirnya kejangnya hilang karena penyebabnya udah diangkat. Nah, masalahnya kanan kirinya jadi nggak balance kan? Itu butuh beberapa penyesuaian, tapi hanya sekian minggu kemudian anak ini udah bisa menyesuaikan, dan setelah distimulasi ternyata anak yang tadinya punya masalah belajar gara-gara ada gangguan di otak tadi, yang keterlambatan belajar, yang harusnya dia itu udah jadi ketinggalan sekitar 5-6 tahun dibanding teman-temannya dalam pembelajaran. Dengan simulasi seperti konsep yang nanti kita jelaskan, yang sinergi 3 otak ini, yang mirip seperti ini gitu. Stimulasi, jadi belajar sesuai cara kerja otak dengan metode yang namanya natural learning, dibikin menarik pelajarannya. Ternyata anak itu bisa nyusul ketinggalan hanya dalam 10 minggu. Dan berikutnya IQ-nya naik sampai 140. Hanya dengan setengah otak. Ya, itu dia catatannya itu setengah otak ya? Iya.
Wow. Wow. Nah, makanya gitu, intelijensi ini tidak fix, tapi bisa juga terjadi kepikunan, udah pernah kita bahas ya. Ya, seandainya pasif ya. Seandainya pasif, betul. Hmm. Stres, depresi, gitu, nggak aktif, ya berpikir negatif, itu akan terjadi pelepasan antar neuron. Pikun lah. Ya, penyakit juga bisa, benturan juga bisa, ya, amnesia. Iya. Ya, kerusakan otak permanen bisa juga. Nah, tapi intinya, semakin banyak koneksi, maka otak itu bisa tumbuh. Jadi cara menumbuhkan otak adalah stimulasi sebetulnya. Ini udah kita bahas, kita lewat aja. Jadi banyak contoh-contoh kasus seperti Thomas Alva Edison. Ya, ada masa tertentu dalam hidupnya di mana koneksi antar neuronnya jadi meningkat luar biasa. Masih ingat yang tentang Einstein ya, Albert Einstein? Iya, iya. Yang Einstein sama keterlambatan Edison. belajar, 4 tahun baru bisa bicara, 7 tahun baru belajar baca. Itu kan lambat luar biasa, disebut idiot ya. Iya. Tapi ada Sama masa sekolahnya ya. gitu, ada masa di mana dia menemukan cara belajarnya, menemukan minatnya, menemukan ketertarikannya. Dia belajar mulai dengan magnet, dia belajar dengan imajinasi, dia bisa membayangkan sedang duduk di atas mobil, pada dia di mobilnya sedang naik mobil dengan kecepatan 50 km, 100 km per jam. Hanya dengan pembayangan, sampai dia bisa naik kereta dengan kecepatan 200 km per jam. Akhirnya dia bisa membayangkan bergerak dengan kecepatan suara. Akhirnya dia bisa membayangkan bergerak dengan kecepatan cahaya. Itu kan latihan imajinasi. Iya, begitu luar biasanya natural learning seandainya tidak di stop itu ya, bro ya? Iya, iya. Kita perlu tahu gimana cara otak itu bekerja dan hati-hati sekali untuk jangan gimana ya? Karena gini, kalau kita memaksa belajar dengan cara yang berlawanan dengan cara otak bekerja, itu akan menimbulkan banyak masalah. Nah, masalah terbesarnya bukan nggak ngerti pelajaran, masalah terbesarnya adalah waktu orang itu percaya bahwa dia nggak mampu belajar. Atau dia itu lambat dalam belajar, atau dia itu bodoh. Nah, keyakinan itu akan terjadi. Ini yang bahaya. Jadi labeling itu ya, bro ya, yang pernah kita bahas itu ya. Karena potensi ini luar biasa. Coba kita lihat ini ya, ini moga-moga jalan. Ini apa nih? Ini apa, bro nih? Pegang buku nih. Ini anak saya waktu usianya 9 tahun. Dia ceritanya lagi baca buku ringkasan pelajaran. Seluruh pelajarannya, ceritanya mau UTS. Itu dibaca, bro, itu tuh. Iya. Jadi bacanya kalau pakai jari ke kanan kiri ya, itu namanya speed reading. Kalau ini scan reading. Oke, atas bawah ya? Iya. Kalau ini udah scan reading. Bro, itu gimana, bro? Di jarinya tuh ada sensor, bro. Bisa membaca. Ini penjelasannya bagaimana ini, bro? Tolong ini. Penasaran nih. Wah, 1.800. Satu buku 5 menit, bro. Waduh, bro. Yeah. Ini benar-benar, bro. Iya. Jadi ini seluruh pelajaran dia bisa baca dalam 5 menit. Ya, makanya dia jarang sekali belajar kalau di rumah. Karena anak kan belajar di sekolah. Iya, biar bisa banyak waktu mainnya. Karena imajinasi di anak-anak umur segini kan masih berkembang sekali. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut nih. Nah, jadi rahasia pembelajaran super sekarang disebutnya super. Disebutnya supernatural. Ada hal yang benernya disebut super karena kita melawan metode natural. Melawan cara yang natural. Makanya yang sebenarnya natural akhirnya jadi super. Iya. Oke. Kita ingin mengajari anak-anak seperti orang dewasa, akhirnya orang dewasa sekarang kita perlu belajar lagi menjadi seperti anak-anak. Karena ternyata potensi hebat alamiahnya di situ. Anak-anak untuk cara belajar ya. Nah, ini pembeda ya, otak kanan dan otak kiri ya. Ya, katanya ada bagian bicara, bagian logik itu adanya di kiri, di kanan itu memori. Nah, ini yang bagus menurut Bro Romi mana? Ayo, aliran mana Bro Romi? Aliran otak kiri atau aliran otak kanan?
Nah ini bro, ini menariknya bro ya. Saya pernah dites, ada alat ceknya, terus beda-beda hasilnya bro. Jadi Nah loh, pada tahun sekian saya lebih dominan yang mana, pada tahun sekian saya lebih dominan yang mana, sampai saya punya kesimpulan sama seperti IQ yang tadi bro, ini tidak menjadi tetap gitu. Ini bisa berubah-ubah. Gimana? Gitu nggak bro Alex? itu Bro Romi alami sendiri ya? Ya, saya pernah ada alat ceknya karena kan latar belakang saya di HR di SDM gitu. Terus ada alat tesnya gitu. Jadi selama jeda beda berapa tahun gitu ya dites, ya beda hasilnya. Iya, Bro Romi boleh coba anak di tes IQ. Oke. Tesnya bisa di tempat yang sama, tapi coba di umur yang berbeda-beda. Nanti hasilnya akan beda. Atau Bro Romi bisa tes di umur yang sama, tapi di beberapa tempat yang berbeda. Hasilnya bisa beda juga. Nah, kan sama juga kayak otak tadi ya, sama juga ya bro ya, berarti ya kiri kanan tadi sama ya. Kalau betul. Dominannya yang mana, pertanyaannya kapan dulu nih gitu. Mungkin ketika banyak fungsi kata-kata atau word yang digunakan bisa jadi dominasinya saat itu kiri gitu ya. Tapi ketika imajinasinya yang banyak aktif distimulasi, itu yang lebih aktif gitu kan, bro? Iya. Walaupun sebenarnya itu kan hanya gambaran ya, bahwa ada otak itu terbagi fungsi di kanan dan kiri gitu. Sebetulnya kan otak itu bekerja bersama-sama semuanya. Iya, fungsi itu ya berarti ya. Oke. Sebetulnya gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Karena kan ada banyak penelitiannya. Tapi gimana dengan anak yang otaknya tadi diangkat setengah? Nah, itu makanya menarik gitu, luar biasa. Yang sebelahnya kan bisa ngambil fungsi itu. Iya. Jadi otak itu bisa belajar gitu. Iya, benar-benar. Berarti itu hanya mungkin jadi istilah terhadap fungsinya aja mungkin ya, untuk memudahkan orang ya, bro ya? Betul. Oke. Nah, sekarang menurut Bro Romi mana yang lebih penting, kanan atau kiri? Untuk hidup butuh dua-duanya lah, bro. Yang menentukan kesuksesan yang mana, Bro Romi? Kalau sukses dinilai sebagai sebuah perjalanan ya bro ya, seperti yang kita bahas. Iya, kan, itu kan jadi tricky question bro. Ya kan sebenarnya jawaban kita tergantung dari informasi yang ada di kita. Iya. Ya, jawaban itu kan memicu pertanyaan ya. Pikiran itu kan adalah otak yang mencari jawaban dari pertanyaan. Oke. Nah, jadi itulah tentang berpikir. Mikir itu kan karena pertanyaan. Nah, sekarang ada yang bilang bahwa kanan itu menentukan sekali sukses. Ya, betul. Karena kanan hubungannya dengan imajinasi, dengan kreativitas gitu kan ceritanya. Iya. Tapi ada bukti-bukti juga bahwa kanan itu menghambat sukses. Nah, loh. Gimana itu? Bisa menghambat, kok bisa nih? Kok bisa gitu ya? Kanan menghambat, katanya menentukan sukses. Karena gini, kanan itu yang asik-asik. Memori, warna-warni, fun. Itu adanya di kanan. Harus menarik gitu. Nah, keluar dari area nyaman itu nggak menyenangkan. Menakutkan. Makanya orang cenderung tidak berubah. Karena otak kanannya aktif. Karena orang cenderung ingin nyaman. Nyaman itu adanya di area nyaman. Di zona nyaman. Justru otak yang kiri ini, yang logik ini. Otak secara logika, kita nggak nyaman di kondisi ini. Kita tahu bahwa kita harus berubah untuk mendapat kenyamanan yang lebih. Jadi secara logika, kita ingin bergerak. Tapi sayangnya, otak kanan yang pengen kenyamanan, menahan kita untuk tetap ada di area nyaman. Karena mungkin ada bahaya di luar sana. Mungkin akan lebih nyaman, tapi kan belum tentu. Iya. Nah, jadi bingung kan? Iya, paham. Jadi ketika si otak itu sendiri, ketika ya kan, lagi-lagi
informasi yang dipahami sama manusia itu menentukan untuk dia mau kemajuan untuk sukses itu, bro ya, untuk mau berjalan itu. Betul. Seandainya dia memilih untuk stop gara-gara terlena pemikiran bahwa di zona nyaman, ya sampai sana kan, gitu. Betul. Iya. Oke. Tapi untuk keluar dari zona nyaman, untuk tahu ada sesuatu yang menyenangkan di luar, itu butuh otak kanan. Ya. Okay. Ya, untuk memikirkan jalannya itu butuh otak kanan. Butuh otak kanan. Nah, imajinasi ada di sana. Imajinasi ya? Ada di otak kanan. Oke. Jadi yang mana yang penting, bro? Tapi untuk bikin step-stepnya itu butuh otak logik. Butuh otak kiri. Iya, itu dia. Karena sama penting kan nanti tanpa fungsi salah satu yang tidak melengkapi gitu. Iya, jadi semuanya kan penting gitu. Iya, nah, betul. Sekarang gimana cara otak ini bekerja gitu, bro? Gimana? Ada gambar nih kayaknya. Kita balik lagi ke ini. Nah, ada contoh gimana cara otak kerja. Ada contoh yang gampang sekali. Jadi di otak dasar kita perlu dibikin sangat nyaman. Misalnya, saya kasih contoh, Bro Romi, anaknya yang paling kecil, yang kedua, sekarang udah TK atau SD? Oh, belum. Yang paling kecil 6 bulan, bro. Yang paling besar? 6 tahun. 6 tahun sekolahnya nih? Homeschooling. Homeschooling, oke. Iya. Nah, suka ngajarin nyanyi? Iya. Nah, nyanyi yang paling umum di anak-anak itu, masih ingat nggak Bro Romi Bintang Kecil? Oke. Masih apa? Iya, masih. Ada memorinya. Kapan terakhir Bro Romi nyanyi Bintang Kecil? Sama anak itu. Sama anak ya, karena punya anak ya berarti masih baru lah ya. Nah, saya tanya sama yang udah usianya 50, 60, 70, mereka masih apa loh Bro Romi? Padahal mereka udah lama nggak nyanyi itu. Oke. Penyebabnya karena kenapa bisa tuh? Mungkin kalau yang 60-70 punya cucu ya, tapi kalau saya nanya sama anak-anak yang usianya udah 20 tahun, berarti kan udah lama tuh nggak nyanyi Bintang Kecil. Oke. Nggak nyanyi Pelangi-Pelangi. Tapi mereka hafal juga loh Bro Romi. Jadi ada kaitan sama memorinya itu mungkin ya? Nah, coba kita telusuri. Gimana cara Bro Romi ngajarin anak, cepat nggak tuh Bro Romi belajar lagu Bintang Kecil anak-anak? Kalau anak-anak ya, jadi setelah beberapa kali pengulangan gitu tuh, kalau sendiri udah mulai bisa gitu. Apalagi kalau rame-rame gitu kan, joget-joget gitu ya, sambil goyang-goyang. Karena menyenangkan ya mungkin ya. Iya, betul. Jadi karena pertama untuk belajar itu perlu rasa aman, perlu rasa nyaman. Jadi, asik juga ini sambil goyang-goyang anak. Karena anak yang stres kan nggak goyang, diem gitu cenderung. Nah, kalau sambil cemberut susah belajar lagunya Bintang Kecil. Apalagi ngajarnya sambil digebrak-gebrak. Kamu ini, ayo belajar cepat sambil dibentakin. Ayo, mulai Bintang Kecil gitu, ayo, apalin kata-katanya. Bintang kecil di langit yang biru. Ini berarti, Bro, kaitannya sama otak reptil itu ya. Tadi Bro ngomong rasa aman. Fight or flight. Ya, soalnya nanti kalau digebrak-gebrak jadinya kabur lah. Iya. Nah, jadi dia kan mengkerut kan, jadi bertahan. Nah, yang kedua sambil joget-joget, ada iramanya menarik juga nih. Sambil ketawa-ketawa, bintang kecil kan sambil senyum yang ngajarinnya. Nah, pertama nyaman, kedua menarik. Nah, itu otak mamalia, emosi. Jadi secara emosinya menarik, maka informasi akan langsung diteruskan ke kanan dan ke kiri. Saat ini terjadi, saat kondisi ini terjadi, maka pembelajaran kecepatannya akan meningkat dari penelitian antara 400 sampai 1000%. Seenggaknya, bisa lebih. Jadi pembelajaran itu seperti tidak belajar. Hanya tahu-tahu aja bisa. Itu yang terjadi di anak-anak. Itu yang terjadi di anak-anak yang kita obrolin di Nigeria, di daerah yang kurang gizi. Mereka di usia 45 tahun itu bisa menghafal sekitar 400-500 lagu daerah. Luar biasa kan, 400-500 lagu. Lagu itu kan tadi ya. Ada baitnya ya, seperti puisi kan.
Jadi kebayang nggak gitu? Kita menghafal puisi setengah mati. Anak-anak itu disuruh ngapalin cuma selembar kertas, nggak hafal-hafal. Saya tergelitik banget ini dengar, aduh. Aduh. Ya, Nah, ya, ya. Bro Romi, ini ada satu cerita ya. Jadi apa batasan? Tadi saya tunjukin video anak saya. Ya, ya, itu ya speed reading Namanya itu ya, Gabriel ya, scanning. waktu umur 9 tahun, dia bisa baca cepat sekali seperti itu gitu. Dan dia di usia yang sama dengan kemampuannya itu kalau dibawa ke toko buku, dia baca buku gambar yang ada tulisannya, terus ada gambar-gambarnya. Dia sekali ambil kalau saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit itu paling nggak 10 buku beres, Bro Romi. Waduh. Dan dia bisa ceritain semuanya. Oke. Nah, jadi berguna tuh kecepatan baca itu ya. Nah, tapi maksudnya gini, Bro Romi. Gimana? Potensi belajar, potensi manusia itu kita nggak tahu batasnya. Ada yang namanya ultimate power dalam diri setiap orang. Ada potensi emas yang kalau itu dilepas, kalau itu dieksplor, ini luar biasa sekali. Kita belum tahu batasnya. Ya, jadi boleh dibilang tidak ada batasnya. Pembatasan itu lebih ke mindset-nya. Jadi mindset kita adalah, oh yang namanya baca itu nggak gitu. Kata siapa kan gitu ya pertanyaannya. Ibu gitu. Bukan dilihat kayak gitu gitu. Itu kan mindset. Mindset adalah pola atau kebiasaan berpikir. Iya, ada bro. Yang menarik ini bro. Kan tadi ketika anaknya siapa bro namanya bro? Gabriel baca itu saya yakin kan Gabriel paham ya bro ya. Dengan cara baca gitu saya yakin Gabriel paham gitu. Yang menariknya kadang-kadang orang memaksa untuk membaca misalnya ibu gitu ya. Orang tuh ketika membaca tapi belum tentu paham loh bro. Di satu sisi. Jadi kelebihan dari membaca cepat yang muncul adalah gambar. Jadi yang ditangkap adalah makna, bukan kata demi kata. Ya, itu makna. Karena yang pentingnya kan itu pesannya itu yang penting. Ya. Jadi waktu saya wawancara, saya tanya Gabriel, apa dia ngerti kalau dia baca kayak gitu? Apakah dia paham? Enggak, kata dia. Nah loh, kalau gitu buat apa baca cepat? Itu yang ditanya sama gurunya. Jadi dia diwawancara sama guru-gurunya juga. Kalau gitu ngapain dong baca cepat? Kata dia gini, daripada baca lambat, nggak ngerti juga, mendingan daripada baca lambat 1 jam, mendingan baca cepat cuma 1 menit, bisa diulang 10 kali, lebih ngerti katanya. Oke, jadi bisa ngerti karena pengulangan 10 kali cepat itu ya? Iya. Karena kan koneksi antar neuron, semakin diulang, koneksi antar neuron, itu akan terjalin yang namanya mielin. Sel glial, sel lem. Nah, semakin sering diulang, maka terjadi penebalan mielinnya makin tebal. Bro Romi pernah jalan-jalan ke hutan ya? Pernah. Kan pencinta alam nih, Bro Romi. Senang, suka sama alam, tapi bukan petualang gitu, bro. Jadi saya diajak ke gunung lagi ya. Nah, tapi gini, Bro Romi. Kalau Bro Romi pernah hiking ya? Pernah. Nah, kalau hiking, Bro Romi lihat nggak ada jalan setapak di gunung? Lihat. Jadi jalan setapak itu adalah tadinya nggak ada jalan setapak itu, tapi karena sering diinjak, sering dilalui, rumput jadi nggak tumbuh. Makanya ada aturan di taman-taman, jangan menginjak rumput. Ya iya mati, nanti rumputnya nggak tumbuh lagi. Nah, karena sering diinjak, makanya muncul jalan setapak. Makin banyak orang yang lewat, makin lebar jalan itu. Nah, sama dengan otak kita. Kalau sering dipakai, ada akses ya. Sering diulang, maka akan terjadi penebalan. Itu yang disebut recall memory atau yang disebut mengingat. Nah, saya bisa tanya Bro Romi, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ngintip, nggak boleh ngelihat kanan kiri ya. Bro Romi di rumah ada berapa pintu? Masih ingat nggak Bro? Ada berapa pintu? Waduh, harus di rumah. Dari mulai depan ya. Nah, silakan telusuri. Pintu gerbang. Gerbang. Di depannya pintu 1. Nah, pintu kamar di ruang 2. Terus pintu kamar mandi. Ada 9. Nah, emang Bro Romi pernah ada tes untuk menghafal pintu? Atau tidak? Tapi kenapa ingat? Ya karena sering gitu. Iya.
Iya. Apa yang sering akan ingat. Iya, sering gitu ya. Satu kali mungkin kata Gabriel ya memang belum ya. Tapi pas ketika ke-10 kali dengan waktu yang lebih cepat ya dapat gambaran itu berbicara tentang. Nah, itu salah satu yang harus diingat untuk natural learning, Bro Romi. Oke. Nah, gimana manusia luar pembelajaran biasa, itu mudah pengulangannya? Nah, itu ada caranya gitu, Bro Romi. Oke, itu lanjut nanti ya. Nah, sekarang gini, Bro Romi. Oke. Kenapa musik itu mudah? Kita udah jelas ya, karena pertama nyaman, kedua menarik, yang ketiga waktu menarik itu maka otak yang di tengah atau otak emosi tadi itu membuat seperti kalau listrik itu ceklek, lampu nyala, maka otak kanan kiri itu terhubung. Jadi kunci belajar cepat adalah koneksi antara otak kanan dan kiri terjadi. Jadi gabungan dari seluruh otak ini itu memicu pembelajaran yang otomatis belajar itu. Jadi tanpa usaha. Jadi mudah sekali. Contoh lain ya. Kenapa belajar puisi? Gini, Bro Romi kalau sekarang saya kasih puisi nih ya 2 halaman. Berapa lama ngapalinya Bro Romi? Ayo. Waduh. Saya nanti perlu memaknai dulu sama kayak Gabriel nanti, Bro. Saya imajinasikan biar bisa cepet, Bro. Itu nggak mudah, Bro Romi. Jadi ini otak ini lucu gitu. Jadi mungkin kita bisa mikir gini. Mungkin banyak orang yang mikir juga. Ya jelas aja kalau 2 halaman apalagi ada 100 baris. Gimana ngapalinya itu? Ya. Apa manfaatnya? Kan itu kan gitu. Pasti mulai komplain, mulai ribut gitu. Kalau anak-anak di sekolah kita kasih puisi 100 baris, mungkin orang tua akan demo. Nah, sekarang gini Bro Romi. Sekarang gini Bro Romi. Kalau ya ada anak yang bisa ngapalin, yang bisa baca buku tebal 1.200 halaman. Hebat nggak Bro Romi? SMP lah. Nggak usah terlalu kecil. Iya, secara kemampuan dia membaca hebat. Karena iya, benar Bro. Walaupun saya tadi mau bilang gini Bro Romi, 4 hari saya tambahin lagi. Selesai 1.200 halaman. Hebat nggak? Bro Romi kan lagi sedang beresin S3 nih, Bro Romi ya sekarang ya. Tetap hebat Bro itu. Bro Romi ada nggak buku yang tebal yang 1.200 halaman untuk program S3 Bro Romi, untuk program doktornya Bro Romi? Ya, ratusan biasanya Bro. Ratusan ya. Nah, ratusan halaman ya. Iya. Ya kalau misalnya 3 buku digabung mungkin 1.200 halaman jadi ya. Jadi ya. Nah, Bro Romi bisa nggak baca itu 4 hari? Saya ragu. Saya belum menemukan cara kesenangannya, Bro. Ini kejadiannya gini, Bro Romi. Saya waktu itu ada talk show di Surabaya. Ya, di waktu launching buku yang Sinergi 3 Otak ya. Jadi diundang ke sana, buku itu bestseller, terus diundang kita keliling ke 7 kota kalau nggak salah. Nah, salah satu kotanya adalah Surabaya. Nah, waktu di Surabaya itu penuh yang nonton. Jadi kata pihak dari toko bukunya, ya ada berapa toko buku besar di sana. Jadi kata pihak toko bukunya jarang-jarang katanya talk show itu sampai penuh. Pada ngumpul, pada berdiri, orang-orang ngerubutin gitu ya. Ini ya, jadi bangku yang tersedia cuma berapa puluh, yang berdiri banyak gitu. Nah, pokoknya acara itu selesai, ada seorang ibu yang nyamperin. Ini gimana nih anak saya nih, bodoh banget gitu. Sambil tunjuk-tunjuk. Cewek. Kasihan anaknya nunduk, diam aja sambil senyum-senyum gitu. Malu banget kan? Nah, saya kasihan sama si anaknya. Jadi saya bilangin gitu.
kamu senangnya apa gitu. Ibunya lagi yang ngejawab waktu saya nanya ke anaknya. Wah, pokoknya susah katanya untuk belajar. Ya, kalau disuruh belajar tidur katanya. Nah, saya tanya lagi, nggak apa-apa. Saya juga dulu susah belajar gitu, sambil menghibur si anaknya ya. Terus saya Iya, betul. kalau hobi kamu apa? Nggak apa-apa gitu, sambil ini ya. Terus dia bilang, kamu senang buku nggak? Senang baca novel, komik gitu? Senang. Ibunya lagi yang ngomong. Iya nih, kalau baca komik, kalau baca novel katanya, ini nggak tahu waktu, lupa makan, lupa tidur. Bro, ibu boleh keluar gedung dulu nggak sebentar gitu loh, bro. Oh, saya kan sopan, Bro Romi. Sambil kesel juga sih sebenarnya gitu. Nah, terus saya tanya ke si anak yang lagi, nggak apa-apa. Saya juga senang komik, saya senang novel. Kamu senangnya baca novel apa? Yang sekarang lagi dibaca aja. Harry Potter katanya. Kata anaknya gitu. Oh, di belakang saya pas lagi ada pameran, lagi ada promo. Jadi saya bilang, ini bukunya. Dia bilang, iya katanya. Buku yang mana? Semua. Kaget saya karena buku yang terakhir udah baca. Udah, yang terakhir itu tebal sekali, Bro Romi. Iya, bro. Iya. Jadi saya ambil yang ini udah selesai baca. Ini kan baru muncul. Udah. Berapa lama? 2 minggu kata dia beres. Iya, dia lupa tidur, lupa makan. Bisa lupa sekolah. Katanya untuk baca buku itu. Saya bilang 2 minggu selesai. Iya. Terus ini kapan bacanya? Udah 2 bulan lalu katanya. Masih ingat kamu? Masih katanya. Nah, Bro Romi, 2 minggu 1.200 halaman. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Bro Romi. Jadi intinya ya, waktu itu saya closingnya saya bilang, Bu, anak ibu ini jenius. Nah, kebetulan di bangku masih ada yang duduk, seorang bapak-bapak yang kayak Bro Romi, S3. Dia dosen juga. Saya tanya, Pak dosen, mau tanya, kalau mahasiswa bisa baca 1.200 halaman selesai dalam 2 minggu dan ingat isinya, menurut Pak dosen, itu gimana? Wah, itu anak jenius. Jadi saya bilang, Bu, anak ibu jenius. Karena 1.200 halaman, bengong si ibunya. Iya, tapi kalau pelajaran sekolah, nah, ini misterinya. Tinggal di itu ya, bro ya, tinggal di swap itu. Jadi otak yang sama, ngapalin puisi 2 halaman sulit. Kenapa otak yang sama baca 1.200 halaman dengan banyak kata-kata yang masih asing? 1.200 halaman tanpa gambar, dengan mudahnya, lancar, nggak bisa berhenti, 2 minggu selesai. Dan ini belum apa-apa, Bro Romi. Di Bandung saya ketemu anak yang 4 hari selesai buku itu. Iya, paham bro. Nah, itu kan yang satu. Kenapa yang 2 lembar tadi? Pertama, dibuat atau dilakukan pembelajarannya tidak sesuai dengan konsep sinergi 3 otak. Yang kedua, 1.200 halaman tapi mudah dan tidak terhentikan walaupun dilarang-larang. Itu sesuai dengan konsep sinergi 3 otak. Makanya gimana kalau mulai sekarang anak-anak kita, anak-anak Indonesia, pembelajaran ya, murid-murid para mahasiswanya Bro Romi, kalau atau semua materi kalau kita susun berdasarkan konsep sinergi 3 otak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau orang-orang belajar konsep sinergi 3 otak? Apa yang terjadi kalau perusahaan-perusahaan karyawan-karyawannya belajar tentang konsep sinergi 3 otak? Mereka akan percaya diri, belajar apapun saya bisa dan cepat. Kenapa ini penting, Bro Romi? Ada konsep yang namanya dalil Moore. Ini saya udah dengungkan sekitar belasan, kayaknya 20 tahun lalu loh, saya udah ngomong ini. Ada konsep yang namanya dalil Moore. Dalil Moore ini cerita tentang bahwa dunia itu semakin cepat. Ini 20 tahun lalu ya, Bro Romi ya. Belasan tahun lalu. Dunia itu berkembang sangat cepat.
sekitar 18 bulan sekali informasi double karena udah zaman internet. Ya, oke. Ya, 18 bulan sekali informasi double. 10 tahun lalu waktu saya bikin banyak seminar belasan tahun yang lalu, itu saya udah bilang ke sekolah-sekolah, lebih dari 100 sekolah. Saya udah ingatkan gitu. Sebentar lagi akan makin cepat lagi. Sekarang aja dalil Moore itu bukan 18 bulan, tapi 36 bulan sekali informasi double. Ada yang baru lagi ya pasti ya. Oke. Betul. Sekarang udah makin cepat lagi. Gadget aja perubahannya cepat banget, bro. Iya, benar. Gini, Bro Romi, 6 bulan ya, kalau kita ngomong soal 6 bulan nih, Bro Romi. Artinya gini, dalam 2 tahun, berarti kan 4 kali. Jangan 6 bulan deh, kecepatan. Kita ngomong 18 bulan aja, 12 bulan aja, Bro Romi ya. Oke, setahun. Nah, setahun. Setahun kalau 4 tahun berarti berapa kali double? Kalau udah kalau 4 tahun. Kalau 12 bulan double, berarti kalau 4 tahun? Kalau 4 tahun? Jadi dikalikan, Bro, berapa? 8 ya? Betul. Jadi 2, 4, 8, 16 kali. 16, oke. 16. Ya, udah 16 kali lipatnya. Artinya, Bro Romi, kalau Bro Romi hari ini ada anak yang lulus kuliah, dia udah belajar nih, menguasai master programnya gitu. 2 tahun kemudian, kalau dia nggak update, dia udah ketinggalan 4 kali. Dia tinggal punya 25% informasi yang masih update. Iya. Di zaman sekarang makin gila, Bro Romi. Nah, sekarang bayangkan kalau program kita, kalau kita belajar hanya hafalan. Iya. Oke. Bukan tapi yang diperlukan adalah kemampuan untuk memproses informasi atau mengeluarkan ultimate power itu, Bro, ya. Tadi yang sama Bro Alex. Dan itu sebenarnya sederhana. Kita belajar dengan metode yang natural. Makanya pelatihan-pelatihan kita masuk ke sekolah-sekolah, ke program-program guru gitu, ke parenting gitu. Salah satu yang kita ajarkan adalah orang tuanya dulu belajar, gurunya dulu belajar tentang natural learning ini. Karena kalau gurunya nggak percaya diri dengan natural learning, gimana mau berubah polanya gitu, Bro Romi. Ya. Kenapa sekarang ada yang namanya tantangan gadget, tantangan game, tantangan apalagi ya, AI ya sekarang, ChatGPT dan sebagainya. Sekarang menggemparkan. Dari dulu Bro Romi selalu menggemparkan. Dulu ribut gadget, dulu ribut internet, dulu ribut kalkulator. Coba kalkulator. Iya. Sekarang kan makin itu lagi heboh ya dengan AI itu ya. Jadi tantangan itu nggak akan pernah berakhir karena tantangan itu adalah perubahan. Oke. Perubahan itulah yang abadi. Artinya salah satu belajar adalah untuk handling objection. Handling objection adalah kemampuan untuk siap berubah. Kemampuan siap berubah artinya kita harus percaya diri bahwa belajar itu kita mampu belajar apapun. Nah, karena perubahannya makin cepat, kita harus mampu belajar cepat. Makanya kemampuan baca cepat, kemampuan super learning ya, atau yang mungkin lebih enaknya natural learning deh. Natural learning ya. Itu makin dibutuhkan sekarang. Oke. Nah, Bro Alex, kita membutuhkan perubahan juga ya. Kalau kita menghadapi perubahan dengan pola lama, ya nggak akan bisa gitu. Setiap perubahan itu menantang dua. Akan menantang orang untuk menangkap perubahan itu dimanfaatkan, meluncur dengan perubahan tadi, jadi makin berkembang, atau menolak perubahan, jadilah bencana, bangkrut, terpuruk, stres, berpikir negatif, atau menangkap perubahan, asik, ini ngajar jadi lebih cepat sebagai dosen ya. Karena untuk meriksa murid kan tinggal masukin ke program AI tadi. Hasilnya keluar kan. Nggak usah capek-capek satu-satu, mata rusak kan kalau ngeliatin terus-terusan. Laptop itu ya. Ya sekarang tinggal masukin keluar hasilnya. Nah sekarang gimana kita bersahabat dengan tren? Teknologi dengan tren, ya. Itu kan inti dari pembelajaran, inti dari pertumbuhan itu kan belajar, Bro Romi. Oke, siap. Bro Alex, di 5 menit terakhir untuk penutup sesi ini, apa nih kira-kira yang pengen Bro Alex ataupun sampaikan atau ada kesimpulan, silakan Bro Alex. Oke, apa ya? Ya, siapa tahu apa
kita tadi sudah belajar dengan cara pakai otak gitu ya. Ada hal menarik tentang belajar itu perlu dari keinginannya sehingga nanti bisa sesuai dengan naturalnya gitu. Seandainya berlawanan ya itu karena yang mentok itu jadi ya karena itu gitu. Nah, jadi kalau kita ringkas materi yang kita obrolin dari tadi, simpel sekali yang namanya natural learning. Cobalah kita belajar sesuai dengan cara kerja otak kita. Pertama, siapkan kondisi yang nyaman. Yang kedua, harus dibikin menarik. Ya, gimana memicu otak kita supaya ini menarik. Dan kalau itu dua tadi terpenuhi, maka koneksi antar otak kanan dan kiri itu akan terjadi. Ya, maka pembelajaran akan otomatis, akan simple, bukan simple ya, akan mudah sekali, seperti nggak belajar, seperti bermain aja. Belajar itu. Dan kita bisa mampu belajar apapun kalau ada ketertarikan, ada kenyamanan dalam belajar. Kalau belajar itu sesuai dengan konsep sinergi 3 otak tadi. Karena kejeniusan kita nggak hilang, hanya tertutup. Ya. Kemampuan otak ini nggak hilang. Ini ada gitu. Karena ini otaknya masih ada di sini. Mau aktif lagi nggak? Kan pilihannya gitu ya. Betul gitu. Nah, ada yang menghalangi perubahan. Untuk berubah, untuk ada konsep-konsep baru itu kan sebenarnya bukan konsep baru, kita tuh nggak pernah menemukan kok, kita itu hanya menggali, semuanya udah ada, hanya mengangkat gitu. Nah, ada yang menghalangi, namanya RAS atau Reticular Activating System. Itulah yang sebenarnya menentukan sukses atau gagal. 99,99% kasus gagal adalah karena orang tidak mencoba. Tidak keluar dari area nyaman. Bukan karena gagal di jalan. Itu lain lagi. Tapi kebanyakan orang punya ide-ide bagus, orang punya impian, orang punya tujuan yang bagus, tapi nggak bergerak, nggak action, nggak keluar dari area nyaman, karena takut mencoba. Nah, apa yang terjadi? Ada yang namanya Reticular Activating System. Mungkin panjang ya, nanti kita bahas di yang berikutnya ya. Tapi ini hal sebenarnya kunci sukses gitu, Bro Romi. Tapi kunci gagal juga. Ya, seandainya tidak diakomodir dengan baik ya. Nah, ya mungkin itu gitu. Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai guru ya, perlu hati-hati. Jangan-jangan kita memicu yang namanya RAS tadi, Reticular Activating System tadi, dengan cara yang salah, yang negatif. Yang bahaya. Takut, bukan jadi berani gitu, Bro Romi. Siap. Jadi para pendengar dari Golden Life Podcast, ingat RAS yang dimaksud ada singkatannya Reticular Activating System gitu, bukan terkait dengan warna kulit dan sebagainya. Ini ya mirip benar-benar. Iya, nanti orang kan RAS apa itu? Ini ibaratnya sebagai jembatan ataupun saringan bagaimana informasi ini berhasil nanti dikelola atau tidak. Nah, akan dibahas di episode selanjutnya ya, Bro Alex ya. Iya, Bro Romi. Baik para pendengar, ini dia Golden Life Podcast pada pertemuan kali ini bersama saya Romi Muharamdani dan rekan saya Bro Alexander Andri dari Golden Life Institute dan Segi 5 IO. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai nanti Bro Alex. Terima kasih. Terima kasih.